Kudune Papuji ndang ngumumke dadi kita ben iso kayak keputusan. Kemarin pada kumpul-kumpul.
Izin pakai room 50 ya. Saya pakai room 10 ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Semangat pagi, salam sejahtera bagi kita semua. Terima kasih untuk waktunya. Kali ini kita memasuki pertemuan pertama untuk mata kuliah e-commerce, di mana di pertemuan pertama ini saya akan membahas introduction atau perkenalan mengenai e-commerce. Dalam perkenalan e-commerce ini nanti yang akan saya bahas yaitu mengenai definisi dasar, kemudian berbagai jenis transaksi model bisnis, platform yang biasanya digunakan, kemudian manfaat, faktor pendukung, dan juga tentunya proses bisnis itu sendiri. E-commerce atau electronic commerce. Biasanya orang mengatakan e-commerce atau perdagangan elektronik, ya, perdagangan elektronik. Di situ nanti kita berbicara mengenai aspek teknis dan non teknis, kemudian konsep dari e-commerce itu sendiri, kemudian e-commerce awal mula kita tahu sampai dengan e-commerce yang terbaru. E-commerce, orang selalu mengatakan apa sih e-commerce itu? Mereka mengatakan perdagangan elektronik. Perdagangan elektronik itu yang seperti apa? Yaitu perdagangan yang menggunakan teknologi informatika dalam menjalankan perdagangannya. Jadi selama ya istilahnya kita mulai mengenal ya baru tahun-tahun 20-an ya. Kalau istilahnya sebenarnya udah lama, e-commerce itu sudah ada muncul lama, tetapi karena masyarakat kita itu istilahnya masih sebelum mengalami pandemi Covid itu masih tergantung kepada mereka yang biasa mungkin pergi ke mall untuk mencari selain hiburan juga mencari mencari tempat untuk mereka mencari produk-produk yang akan mereka gunakan, kemudian juga misalnya mereka ingin sekedar hangout kulineran, mereka juga sudah tidak masalah begitu kan. Tapi begitu mulai mengalami pandemi Covid, rata-rata kita mengalami kesulitan. Kesulitannya bagaimana? Kesulitannya karena kita yang semula kita bebas, gitu kan, bebas keluar dari rumah, kemudian tiba-tiba dibatasi, kita harus di rumah. Bahkan kalau misalnya kita keluar rumah pun kita harus menggunakan masker, kita harus benar-benar hati-hati jangan sampai terkontaminasi dengan adanya virus dan lain sebagainya. Nah, ini yang menjadikan orang-orang takut untuk keluar. Akhirnya karena memang pada saat itu benar-benar kondisinya itu benar-benar sangat bisa dikatakan menakutkan gitu ya, karena kan hampir semua orang terkena virus COVID-19 ini, sehingga banyak yang ketakutan. Akhirnya mereka ada di rumah, kemudian untuk menghidupkan otomatis di saat itulah perekonomian kita itu seakan-akan lumpuh begitu. Nah, untuk menghidupkan itu akhirnya muncullah dari para pemikir agar kita tidak mengalami kemunduran, agar tidak mengalami kerosotan, baik di dunia perekonomian, pendidikan maupun istilah semuanya, termasuk kesehatan, kemudian di pemerintahan dan sebagainya, agar tidak terjadi kemunduran. Akhirnya dimunculkanlah teknologi informasi. Nah, dari situlah kita mulai mengenal
istilahnya perdagangan elektronik ini, meskipun pada saat itu kita masih belum masuk ke e-commerce ya, jadi kita masih yang berjualan melalui Facebook atau kita melalui WhatsApp begitu. Jadi akhirnya mereka uh, mengikuti gitu ya, mengikuti sesuai dengan perkembangannya. Kemudian pengetahuan e-commerce itu sendiri yaitu proses pembelian, penjualan produk, jasa, dan informasi yang dilakukan secara elektronik dengan melibatkan transfer dana elektronik, sistem manajemen inventory otomatis, dan sistem pengumpulan data otomatis yang memanfaatkan jaringan internet komputer. Nah inilah akhirnya orang memulai, karena ya memang pada saat itu memang kita kendalanya ya, istilahnya kendalanya bisa dari segi jaringan internet, karena kan memang kita meskipun handphone atau ponsel seluler itu sudah kita kenal dari tahun 90-an, tetapi kan masih jarang orang yang menggunakan gitu ya, masih langka, dan tentunya ponsel seluler yang kita gunakan ini masih terbatas sekali gitu kan, terbatas sekali, karena kan pada saat itu kita hanya bisa untuk komunikasi panggilan dan menerima panggilan, kemudian mengirim pesan dan menerima pesan. Jadi tidak sesuai, tidak seperti saat ini yang semuanya bisa kita gunakan hanya dengan menggunakan ponsel seluler. Nah, itulah harus akhirnya ya kita harus mulai belajar dari situ, karena awal memang ya benar-benar kita harus merubah pola pikir kita. Bahkan di dunia pendidikan pun juga begitu, yang semula apalagi pada saat itu tahun 2019 itu bisa dikatakan biaya untuk membeli kuota itu sangat mahal sekali, sedangkan kalau kita gunakan itu hanya beberapa kali. Nah, seiring perkembangan zaman akhirnya kita istilah dipermudah, karena kan memang kita harus menyesuaikan perkembangan tersebut. Kemudian aspek teknis dan non teknis dari implementasi e-commerce, aspek teknis yaitu aspek reliabilitas teknologi elektronik sebagai inti serta piranti pendukungnya dalam hubungannya sebagai media niaga. Dan aspek teknis ini meliputi komponen-komponen perangkat keras, hardware, dan perangkat lunak atau software yang tentunya membangun yang pertama ya. Jadi kalau kita sudah mengenal dunia perdagangan elektronik, berarti minimal kita tahu apa itu situs web. Situs web itu merupakan sebuah sistem komputer yang bertindak sebagai server bagi transaksi bisnis yang dilengkapi sistem basis data untuk data warehouse. Nah, makanya dari tahun 2020-an kita sudah mulai belajar apa itu situs web yang harus kita gunakan, kemudian bagaimana caranya kita itu bisa lebih mudah di dalam melakukan transaksi penjualan, bagaimana kita bisa melakukan kegiatan-kegiatan sesuai dengan apa yang kita inginkan gitu. Nah, maka kita memulai mengenal mengenai situs web. Kemudian yang kedua itu jaringan komunikasi data atau jaringan komputer ataupun internet. Nah, ini sebagai media lalu lintas data antara klien, pembeli, dan server atau situs web itu sendiri. Nah, ini mulai kalau kita awal-awal itu mungkin baru mengenal Facebook ya, sehingga kan kita kan hanya misalnya pada saat kita menawarkan produk kita melalui Facebook, di situ kita berusaha mengupload produk-produk kita melalui Facebook. Memang tahun 2019 sampai tahun 2021 kalau tidak salah ya, itu masih bebas. Jadi masih bebas sekali kita mengupload apapun melalui Facebook. Tetapi begitu ternyata ada perkembangan lain sehingga Facebook pun juga dibatasi. Jadi harus ada khusus Facebook untuk Facebook Ads untuk mereka melakukan perniagaan. Nah, ini tidak menutup kemungkinan juga dari WhatsApp sendiri itu seperti itu juga. Jadi WhatsApp pun juga dibatasi, yang semula kita bebas untuk mau
WhatsApp bisa kita gunakan untuk komunikasi, juga kita gunakan untuk melakukan bisnis, tapi ternyata seiring dengan perkembangan waktu WhatsApp bisnis itu ada tersendiri gitu ya, ada tersendiri, dan itu juga ada biaya tersendiri. Dan yang ketiga itu protokol komunikasi data, yaitu berupa kumpulan aturan komunikasi data yang mengendalikan pertukaran, yaitu pengiriman atau penerimaan data. Nah ini karena sudah ada situs web tadi, ya berarti kan ada situs webnya, ada jaringan komunikasi datanya, otomatis ada protokol komunikasi data. Jadi kalau sekarang sudah semakin canggih, ya ada enkripsi end to end, sehingga kita tidak akan merasa takut kalau kita istilahnya mau melakukan komunikasi melalui internet ini. Tetapi meskipun kita tidak takut, tapi masih sekarang pun juga masih kadang-kadang ya yang namanya cyber itu dimanapun ada ya, setiap kali ada perubahan baik dalam teknologi ataupun apapun itu pasti bentuk-bentuk kejahatan itu pasti akan muncul. Nah di sini bagaimana tinggal kita bisa mengantisipasinya. Kemudian yang keempat yaitu antarmuka pemakai atau user interface, yaitu pada sisi pengguna sistem komputer klien itu harus dilengkapi dengan perangkat lunak browser. Gunanya untuk apa? Untuk mengakses data atau informasi pada situs web, misalnya apa? Firefox, kemudian Google Chrome. Nah, kita harus terhubung gitu ya. Jadi kalau kita mau melakukan apapun, berarti kita harus selain ada jaringan internet, berarti kita menggunakan Firefox atau Google Chrome, tergantung kita sesuai dengan keinginan kita. Tapi akhir-akhir ini banyak orang yang menggunakan Google Chrome karena kan mungkin simple, mudah, dan masih banyak browser-browser yang di situ gratis, aslinya tanpa berbayar. Kemudian kalau aspek non teknisnya, yaitu merupakan aspek yang berkaitan dengan implikasi-implikasi yang terlahir dari pengaplikasian teknologi elektronik dalam dunia perdagangan, dan beberapa aspek yang penting untuk diperhatikan, yaitu yang pertama itu aspek hukum, yaitu hukum yang mengatur proses bisnis pada e-commerce untuk melindungi hak pembeli dan perusahaan penjual, misalnya untuk menyatakan bahwa suatu transaksi itu dinyatakan sah atau tidak. Nah ini memang awal-awal kita masih bingung ya, masih istilahnya banyak sekali terjadi penipuan sebelum hukum mengenai undang-undang elektronik ini muncul. Kita masih ragu karena banyak penipuan, baik penipuan dalam artian barangnya, atau bahkan mungkin penipuan barang pada saat kita sudah melakukan transaksi ternyata barang tersebut tidak dikirim ke kita sebagai pembeli. Nah ini makanya kita harus dengan adanya aspek hukum yang undang-undang ITE yang dimunculkan oleh pemerintah, inilah yang membantu masyarakat percaya ternyata kita akan lebih dimudahkan kita dengan menggunakan perdagangan secara elektronik ini. Kemudian yang kedua itu aspek etika elektronik. Meskipun ada aspek hukum, kode etik kode etik itu juga harus kita taati. Jadi kode etik yang harus ditaati oleh perusahaan dalam kaitannya dengan hubungan antar perusahaan elektronik maupun antar perusahaan dengan pelanggan, misalnya tentang kerahasiaan identitas pelanggan. Nah ini harus tetap ada. Jadi memang awal-awal kita kebobolan istilahnya gitu ya. Jadi apa yang kita komunikasikan dengan antara penjual dan pembeli itu bisa dibaca oleh orang lain, dan bahkan di situ makanya timbul penipuan tadi. Tetapi begitu dengan adanya kode etik juga yang disertakan di dalam undang-undang ITE ini, akhirnya masyarakat menyadari memang kita harus sekarang udah harus benar-benar bersikap dewasa sesuai dengan perkembangan teknologi yang ada. Kemudian yang berikutnya yaitu aspek ekonomi global. Nah ini sebenarnya untuk digunakan sebagai landasan yang berlaku universal di semua negara bagi para pelaku e-commerce. Sebenarnya kalau ekonomi global itu sudah ada ya, istilahnya sudah ada sejak tahun 90-an itu tadi. Meskipun di negara-negara yang lain, negara-negara maju itu, atau karena kan kita masih negara berkembang, jadi kita mengenal global atau globalisasi itu baru kita kenal di tahun 2000-an. Meskipun tahun 90-an kita sudah mulai mengenal, tetapi
seakan-akan kita belum tertarik. Karena apa? Karena belum benar-benar mengganggu kegiatan kita baik di bidang ekonomi, politik, sosial, budaya, eh, semuanya belum merasa terganggu. Tetapi begitu tahun 2019 awal kita mengalami pandemi COVID itu, nah itu baru terasa gitu. Kita membutuhkan mengenai kegiatan-kegiatan yang istilahnya mengarah menuju ke globalisasi ini sendiri, sehingga eh, masyarakat apa ya mulai mengenal mengenai ekonomi global ini. Kemudian sejarah singkat e-commerce. E-commerce awal kemunculannya dimulai tahun 1960-an saat bisnis menggunakan EID atau Electronic Data Interchange yang populer. Kemudian tahun 79 American Standard Institute mengembangkan ASC atau X12 atau X12 ya. Nah, X12 ini yang kerap digunakan untuk saling share dokumen dengan dalam menggunakan perangkat elektronik, dan tentunya terus berkembang di tahun 1980-an, 90-an sampai lahirnya satu perusahaan terbesar yaitu eBay, Amazon, yang membuat revolusi dunia e-commerce sebagai konsumen bisa dan sekarang konsumen itu bisa membeli produk apapun dengan jumlah yang tak terbatas secara online. Nah, ini memang di negaranya, misalnya di negara pencipta e-commerce ini, mereka itu sudah ada di tahun 1960-an, ya, tahun 60-an. Tetapi ya karena apa ya? Karena orang merasa masih belum butuh, ya santai saja, gitu kan, santai saja. Kemudian dengan menggunakan ED tadi, Electronic Data Interchange. Kemudian tahun 79 baru American Standard Institute itu mengembangkan ASC atau American Standard komputer X12 atau ASC X12, yang tentunya ini mereka saling share dokumen dengan menggunakan perangkat elektronik yang tentunya berkembang sampai tahun 80-an. Saya masih ingat tahun 80-an itu kita masih menggunakan Lotus ya. Kalau sekarang kan sudah Excel ya. Kalau dulu masih kan Lotus 1, 2, 3. Kemudian kalau Windows itu dulu masih Word, itu masih istilahnya masih biasa gitu. Tapi tahun 80-an mulai ada perkembangan, tahun 90-an mulai ada perubahan sehingga lahir itu eBay itu tadi tahun 90-an, eBay dan Amazon. Nah, saya masih ingat eBay ini masih apa ya? Kalau eBay itu dia bisa melayani hampir semua bidang dalam artian entah itu ekonomi, perbankan dan lain sebagainya. Tapi kalau Amazon awal muncul itu mereka memang khusus, mereka melayani tentang buku. Jadi buku pun secara elektronik istilahnya, bukan, karena kan mereka memang menganggap bahwa Amazon itu istilahnya identik dengan buku, entah itu buku pendidikan, entah itu buku mengenai politik, entah itu buku apapun, kita kalau mau mencari melalui Amazon ini. Nah, sehingga meskipun sudah muncul ya tahun 90-an, tapi kan masih jarang orang yang menggunakan tadi. Mereka karena masih mudah kita mencari buku sesuai yang kita inginkan. Kita datang ke toko buku, kita datang ke toko-toko yang mungkin menjual buku. Kalau di Semarang dulu ada terkena toko yang paling murah itu di daerah Semarang mana gitu ya, yang misalnya daerah dekat stadion itu ada buku-buku di situ, mau buku bekas mau buku baru itu ada di situ, kita tinggal pilih, murah dan mudah. Nah, sekarang dengan adanya perkembangan elektronik seperti ini, meskipun mereka masih ada, tetapi masih orang sekarang sudah kadang-kadang tinggal browsing saja sudah sesuai dengan bisa mencari apa yang mereka inginkan. Kemudian konsep-konsep dalam e-commerce, yang pertama yaitu konsep business to business atau B2B, yaitu transaksi secara elektronik antara entitas atau objek bisnis yang satu ke objek bisnis yang lain. Nah, ini di sini seorang pengusaha atau pebisnis itu akan menawarkan produknya ke bisnis lain, artinya gitu kan, ke bisnis lain dengan cara transaksi menggunakan e-commerce ini. Jadi mereka saling menunjang ya, misalnya sebuah bisnis
fashion, kalau mereka misalnya mau membutuhkan kain sebagai bahan dasar fashion tersebut, mereka tinggal menghubungi perusahaan yang mereka memang benar-benar menghasilkan kain gitu, kemudian benang dan sebagainya. Jadi benar-benar bisnis to bisnis. Jadi mereka saling terjadi imbal balik. Kalau dulu para pebisnis ini harus datang ke tempat yang mereka sesuai dengan apa yang mereka tuju, kalau sekarang tinggal melalui e-commerce ini mereka bisa langsung berkomunikasi dengan pebisnis yang lainnya. Kemudian konsep yang kedua itu business to customer, yaitu mempunyai karakteristik terbuka untuk umum, di mana informasi disebar ke umum. Nah ini makanya akhirnya timbul agen, resellers, kemudian wholesaler, dagang besar, dagang kecil. Ini karena adanya B2C ini. Jadi dari seorang pebisnis, dari seorang dia pembuat istilahnya begitu ya, yang memproduksi langsung kepada customernya. Kalau tadi dari orang yang memproduksi sesuatu dengan yang memproduksi yang lainnya, mereka saling, bisa dikatakan saling imbal balik, saling hubungan, bisa dikatakan hubungan simbiosis gitu kan, saling menguntungkan karena mereka bisa bekerja sama dengan baik. Nah kalau yang kedua B2C, jadi bisnis tinggal langsung ke customer, meskipun dia juga melayani yang lainnya, tetapi dia langsung ke customernya karena mereka ingin tahu apa sih yang diinginkan oleh customer gitu. Nah, kemudian konsep yang ketiga itu konsep customer to customer atau C2C. Itu merupakan sistem transaksi dan komunikasi antar perorangan. Nah, ini yang tadi muncul mungkin reseller tadi, karena kan mereka kan sebenarnya mereka kan juga customer gitu kan, customer yang mengkonsumsi suatu produk, mereka bisa dijual ke orang lain gitu. Nah ini yang akhirnya konsep-konsep dalam e-commerce itu muncul semacam ini. Ini yang awal baru 3, tetapi seiring dengan perkembangan zaman ada B2C, B2C, B2G, G2G, O2O dan lain sebagainya. Jadi akan banyak perkembangannya. Kemudian dalam e-commerce kita agar apa ya? Agar kita itu istilahnya solid di dalam melakukan perdagangan elektronik, maka kita perlu membangun infrastruktur e-commerce. Dalam membangun infrastruktur e-commerce ini yang harus kita perhatikan yaitu pertama infrastruktur teknologi informasi, yaitu di situ istilah internet, extranet, intranet, ini harus benar-benar kita perhatikan ya, karena kan memang kalau kita melakukan perdagangan elektronik ini pasti ada kaitannya dengan yang paling pertama berarti internet. Internet itu berarti kan yang menghubungkan kita dengan pihak lain, atau kita bisa berkomunikasi dengan pihak lain. Nah kalau extranet berarti antara kita dengan perusahaan lain, antara kita dengan lingkungan kita. Kalau extranet, kalau intranet berarti kan dalam lingkup perusahaan kita sendiri gitu. Nah yang kedua itu directory service, yaitu penyedia pelaku bisnis dan pengguna atau end user, dan salah satu jenisnya yaitu berupa DNS atau domain name service. Nah ini directory service ini memang harus benar-benar disediakan oleh para pelaku bisnis dan tentunya pengguna. Karena apa? Agar mereka bisa berkomunikasi dalam melakukan perdagangannya. Kalau tidak ada seperti ini kan mereka tidak bisa melakukan komunikasi di dalam melakukan perdagangan. Kemudian yang ketiga itu interface, yaitu suatu sistem koneksi dan interaksi antara hardware, software, dan tentunya user. Nah ini makanya kalau mungkin sudah belajar sistem informasi manajemen, saya yakin ini sudah dibahas mengenai interface itu apa, kemudian apa itu hardware, apa itu software, kemudian siapa itu user, kemudian apa hubungannya antara hardware, software, dan user itu sendiri. Nah, kemudian domain name service atau DNS itu merupakan layanan yang digunakan untuk mengkonversi nama yang dapat dibaca manusia dari host ke alamat IP atau internal protokol ya. Nah ini yang apa ya? Yang harus dipahami. Nah ini makanya saya gambarkan di situ seakan-akan gitu ya itu dunia. Nah dunia itu dilingkupi oleh itu tadi ada ini ada interface-nya, kemudian ini ada
laptop, ada eh, handphone, ada apa ya, eh, iOS, ada Android, ada apa yang bisa melakukan komunikasi antar pebisnis dengan pebisnis, antar pebisnis dengan konsumen, antara konsumen dengan konsumen itu sendiri. Nah, inilah bagaimana agar kita bisa melakukan perdagangan sesuai dengan apa yang diinginkan. Kemudian ini tadi extranet. Nah, jaringan pribadi yang menggunakan protokol internet dan sistem telekomunikasi publik untuk membagi sebagian informasi bisnis atau operasi secara aman kepada tentunya penyalur. Nah, tadi saya katakan extranet itu dengan kita misalnya saya punya perusahaan atau ini pebisnis, mereka dengan dunia lingkungan luarnya. Lingkungan luarnya siapa? Ya berarti penyalur atau supplier, penjual atau vendor, dan mitranya sendiri atau partner, dan yang pasti pelanggan gitu ya, yang jelas pasti nanti juga ada kebijakan pemerintah dan lain sebagainya. Jadi ini benar-benar harus kita gunakan. Nah, inilah kalau kita gambarkan semacam itu. Jadi kalau kita sendiri, kemudian kita bisa berhubungan dengan pihak lain melalui yang dikatakan extranet ini tadi. Dan kalau intranet yaitu sebuah jaringan komputer berbasis protokol TCP atau IP seperti internet hanya saja digunakan dalam internal perusahaan. Nah, bahkan warung internet atau warnet pun dapat dikategorikan sebagai intranet. Nah, karena kan memang lingkupnya di dalam gitu, di dalam tujuannya untuk apa? Untuk mempermudah kita melakukan komunikasi. Nah, kemudian apa sih manfaat e-commerce? Ada beberapa manfaat e-commerce yang tentunya ini berhubungan dengan konsumen, kemudian masyarakat, kemudian bisnis itu sendiri, dan bagi akademisi ada juga manfaatnya. Kita kupas satu-satu. Bagi konsumen, bagi konsumen e-commerce itu bisa dikatakan efektif, kemudian biaya terkendali, aman secara fisik, bahkan juga harga murah, fleksibel. Kenapa dikatakan efektif? Karena kan kita kalau yang semula gitu kita kalau mau menginginkan sesuatu produk itu kan kita harus pergi dari rumah, kemudian ke tempat tujuan kita yang tentunya menjual produk yang kita inginkan, atau entah itu ke mall, entah itu ke toko, entah itu ke butik, entah itu ke apalah yang tentunya yang tempat tersebut, lokasi tersebut menyediakan produk yang kita butuhkan. Nah, karena kemudian dengan adanya e-commerce, kita tidak harus melakukan itu. Kita tinggal buka saja aplikasi kita, web kita buka di situ, kita cari apa yang kita butuhkan. Kita tinggal scroll, begitu nanti kita cocok, kita tinggal terjadi transaksi. Kemudian yang kedua biaya terkendali, jelas kalau kita yang masih awam kan berarti kan kita kan harus keluar dari rumah, berarti kan kita tetap ada biaya transportasi dari rumah. Meskipun kita menggunakan kendaraan pribadi, tapi kan tetap ada biaya transportasinya. Minimal kan kita mengisi bensin. Nah, kalau kemudian kita tidak punya kendaraan pribadi kan berarti kan kita harus menaiki kendaraan umum atau angkutan umum. Itu pun juga saya harus mengeluarkan biaya yang mungkin tidak sedikit. Nah, dengan adanya e-commerce ini kita terkendali karena kan kita dari rumah kita tinggal scroll saja gitu. Dan yang pasti aman secara fisik. Nah, kita tidak capek, kita tidak lelah, bahkan mungkin kita itu tadi tidak harus menyisihkan waktu untuk melakukan keluar. Harga murah. Nah, kalau harga murah spesifik ya, saya fleksibel juga ya. Saya tergantung. Kalau harga murah ini kan harga semakin murah harga kan mungkin ya bisa tergantung dari kualitasnya. Meskipun ya itu tadi karena apa? Saya sekarang itu kita mau pergi ke tempat lokasi penjualan atau kita memesan suatu produk dengan cara memesan atau secara e-commerce itu tadi, kita kadang-kadang malah lebih murah saya pada saat kita melakukan pembelian secara elektronik ini tadi. Meskipun mungkin ya bisa dikatakan ada beberapa yang produknya kualitasnya kurang bagus, tetapi minimal hampir sama gitu kan. Yang pasti fleksibel, mudah, simpel dan sebagainya itu tadi. Dan
apa sih manfaat e-commerce bagi masyarakat? Yang jelas membuka peluang kerja baru dengan pola kerja dan permodalan yang baru. Artinya apa? Di sini saya hampir semua orang bisa gitu kan, yang semula misalnya mereka pengen mendapatkan penghasilan tambahan. Kalau yang penting kita memiliki alat komunikasi, entah itu phone mobile atau laptop atau apalah yang bisa yang tentunya bisa terhubung dengan internet. Di situ kita bisa mendownload aplikasi apapun yang kita butuhkan pada saat kita mau melakukan perdagangan. Kemudian juga misalnya kita tinggal dan di situ modalnya juga tidak apa ya, modalnya tidak banyak karena kan kita hanya membutuhkan internet saja gitu kan, internet dan atau kuota istilahnya gitu kan, dan baterai yang full, dan tentunya modalnya juga tidak membutuhkan modal banyak karena kan kalau kita istilah sistem tadi C2C atau customer to customer, istilah sistem reseller, sistem agen dan sebagainya, kan kita kan hanya memajang produk orang lain, kemudian begitu nanti ada yang memesan kita tinggal memesankan gitu kan. Inilah yang saya, jadi kita tidak butuh modal yang banyak, kita tidak harus menyetok barang tersebut di rumah kita atau di lokasi tempat kita mau menjual gitu. Jadi kita tinggal melakukan posting-posting milik orang lain, kemudian nanti begitu ada transaksi kita tinggal pesankan ke pemilik produknya tersebut. Dan yang kedua itu menjadi wahana kompetisi antar perusahaan. Nah, dengan adanya e-commerce, otomatis perusahaan itu akan saling bersaing. Mereka tidak akan mungkin mau melakukan penjualan dengan cara yang secara manual seperti apa yang mereka lakukan selama ini. Mereka akan semakin memperbaharui sistem mereka agar entah sistemnya, entah produknya, entah bagaimana mereka mempromosikannya, entah bagaimana mereka membuat tampilan-tampilan mengenai produknya agar masyarakat itu semakin tertarik dengan produk yang ditawarkan. Nah, ini wahana kompetisi antar perusahaan yang istilahnya bisa dikatakan fair sekali karena kan tidak saling menjatuhkan, karena kan mereka akan hanya memberikan mungkin kelebihan-kelebihan sesuai dengan barang yang mereka miliki. Kemudian bagi pebisnis, e-commerce itu memperpendek jarak. Dalam artian begini, kalau kemarin itu mereka harus berpikir panjang, mereka pada saat mau melakukan proses produksi itu kan mereka harus, meskipun sama memiliki bahan bakunya, melakukan proses produknya, dan mereka harus menjual produknya itu kan harus dikirim kemana melalui pendistribusian yang membutuhkan waktu gitu kan. Misalnya dari Semarang ke Solo paling tidak 1 hari baru sampai pun barang tersebut bisa dipasarkan mungkin keesokan harinya atau bahkan mungkin 2 hari yang akan datang gitu. Nah, ini dengan adanya e-commerce mereka tidak masalah gitu kan, karena kan mereka kan ya begitu ada permintaan langsung dikirim, mau kirim karena dan kirimnya ini pun juga langsung ke tempat tujuan, tidak tidak berhenti dulu kemana tidak. Jadi siapa yang memesan itu sudah langsung terkirim, mau sistem apa langsung bisa sampai ke konsumennya secara langsung. Dan yang kedua itu perluasan pasar. Mereka mudah karena kan no boundaries, tidak ada batasan gitu kan. Sehingga mereka yang semula mungkin produk mereka itu hanya mereka pasarkan maksimal nasional, berarti antar pulau gitu ya, antar pulau. Nah, sekarang bisa antar negara. Jadi mereka tidak ada batasannya. Perluasan pasar itu bisa mereka lakukan sampai kemanapun, asal mereka bisa membaca pangsa pasar yang ada di masing-masing wilayah atau masing-masing negara. Kemudian perluasan jaringan mitra kerja. Nah, dengan adanya e-commerce ini kita bisa melakukan perluasan jaringan mitra kerja, baik mitra kerja yang pemilik teknologi informasi ataupun mitra kerja yang mungkin sama dengan produk yang mereka miliki. Dan yang jelas biayanya terkendali, gampang gitu kan ya, kemudian efisien.
cash flow-nya jelas terjamin. Karena apa? Setiap kali mereka memproduksi, mereka tawarkan, kemudian ada konsumen langsung gitu kan. Nah kalau kemarin-kemarin kan mereka harus pajang dulu di suatu tempat, ada orang yang butuh, mereka datang, baru terjadi pembelian. Nah kalau ini sekarang begitu mereka pajang, apa ya, peminatnya banyak. Dalam satu hari bisa mungkin lebih dari 1.000 peminat gitu. Dan tentunya manfaat-manfaat lain yang memudahkan para pebisnis di dalam mereka melakukan transaksi bisnisnya. Dan apa bagi akademisi? Yaitu lahirnya era e-bisnis yang memberi tantangan baru bagi dunia akademis untuk tentunya mempersiapkan sumber daya manusia yang memahami dan menguasai bidang tersebut. Karena memang ya awal-awal kita mengalami perubahan teknologi, khususnya saya katakan tadi di awal masalah pandemi COVID itu, para akademisi itu juga masih kesulitan gitu kan. Kesulitan karena apa? Karena kan yang semula kita memang harus datang ke kampus, mempresentasikan materinya, kemudian di situ meskipun dia sudah menggunakan laptop, ada apa, proyektornya, tetapi kan tiba-tiba dirubah, kita harus dari rumah gitu kan, harus menggunakan cloud computing. Nah ini pakai Google Cloud. Kita harus belajar dari awal, misalnya gitu kan, meskipun kita sebagai dosen pun kita juga harus belajar dari awal gitu. Bahkan akademisi itu membutuhkan waktu juga pada saat melakukan pembelajaran itu, karena tahun 2020 kita masih 19 sampai 20 itu kita masih banyak yang menggunakan voice note. Jadi kita menggunakan share materinya di WhatsApp. Kemudian nanti kita mengajarnya itu juga kita menggunakan voice note, sehingga kita lama sekali merekam suara kita di voice note, kemudian kita share. Kemudian nanti ada pertanyaan tidak dari mahasiswa seperti itu. Bahkan Google Cloud pun kita batasi begitu kita pada saat membuka Google Cloud, karena memang pada saat itu biaya internet yang sangat mahal kan. Meskipun kita sebagai dosen dan mahasiswa itu mendapatkan subsidi dari pemerintah, kuota sebesar Rp50.000, tapi kan kalau kita istilah kuliahnya cuma 1 kali dalam sehari tidak masalah. Untuk 50.000 itu kan digunakan untuk 1 bulan. Nah sedangkan kita dalam 1 hari itu membutuhkan bisa 5 kali kuliah. Nah ini yang membatasi kita, sehingga pada saat kita menggunakan Google Cloud itu kita hanya Zoom itu kita hanya membuka, kemudian kita di situ melakukan presensi, istilahnya begitu, presensi antara dosen dengan mahasiswa, kemudian memberikan materinya itu nanti disampaikan, dikirim di WhatsApp, silakan dipelajari. Kira-kira nanti setengah jam berikutnya kita ketemuan lagi di Google Cloud tadi. Kita membahas apa yang mungkin misalnya mengalami kendala, mengalami hal-hal yang tidak dimengerti oleh mahasiswa, kita bicarakan di situ. Nah itu awal-awalnya, sehingga makanya seiring dengan perkembangan kita harus bisa menguasai apa itu OBS, apa itu kita harus menggunakan kuliah dengan cara istilah hibrid dan sebagainya, kita harus paham. Nah ini yang dikatakan lahirnya era e-bisnis ini tadi. Dan yang kedua, para peneliti ditantang untuk melakukan analisis terhadap pergeseran pola bisnis. Ya memang kita di pola bisnis kita benar-benar bergeser sesuai dengan perkembangannya teknologi ini tadi. Karena yang semula itu masyarakat harus datang ke tempat atau ke lokasi pada saat mereka membutuhkan suatu produk. Tapi dengan adanya perkembangan teknologi, nah itu tadi kita memanfaatkan teknologi yang ada, jika kita dari rumah, kita dari manapun, kita bisa melakukan transaksi jual beli. Nah inilah bahkan sistem e-bisnis juga membuka kerangka baru dalam jual jasa pendidikan. Jadi tadi seperti kita ini saat ini melakukan perkuliahan secara hibrid, itu kan bisa dikatakan ini adanya perkembangan teknologi itu tadi. Dan apa sih kelemahannya? Nah, tentunya di dalam e-commerce ini juga ada kelemahannya ya. Kelemahannya itu biaya yang tinggi, kekhawatiran akan masalah keamanan, dan piranti lunak yang belum mapan atau belum tersedia secara menyeluruh. Dan ada biaya tinggi, yaitu tadi yang saya katakan, karena kan awal-awal, kalau sekarang sih mungkin bisa dikatakan 50-50 ya dengan kita yang
yang mungkin datang ke lokasi kalau kita membutuhkan produk. Kalau dulu memang benar biaya tinggi sekali, saya katakan tadi, kita perkuliahan pun kita diberi subsidi oleh pemerintah 50.000 digunakan untuk 1 bulan. Padahal kan tidak akan mencukupi, karena apa? Perkuliahan kita kan tidak hanya 1 kali perkuliahan, kita bisa 1 hari itu bisa 4 atau 5 kali perkuliahan. Kemudian dalam 1 minggu kita bisa dari Senin sampai Jumat, gitu kan. Nah, terus kemudian akhirnya apa? Diefektifkan itu tadi, diefektifkan pertemuannya, gitu. Meskipun seperti itu kan tetap membutuhkan biaya yang sangat tinggi. Nah, jika kita merancang sesuatu yang mungkin akhirnya nanti menjadikan kita itu minimal harus paham apa yang harus kita lakukan. Nah, kemudian kekhawatiran akan masalah keamanan. Saya singgung di awal juga, keamanannya pada saat awal-awal kita melakukan transaksi secara online itu belum bisa terjamin secara maksimal, karena maaf apa, masih banyak penipuan. Kalau seandainya misalnya ini kita belum waktu itu kan belum ada sistem COD ya, masih kita harus transfer gitu ya. Kita sudah transfer ternyata barang kita tidak dikirim, atau kita sudah transfer ternyata barang yang dikirim tidak sesuai dengan apa yang kita pesan. Nah, itu sering terjadi. Bahkan ada juga karena canggihnya masyarakat itu banyak yang melakukan penipuan. Mereka seakan-akan sudah melakukan transfer gitu kan. Jika kita percaya kalau mereka sudah transfer, ternyata belum transfer, begitu sudah barang sudah kita kirim ternyata uangnya itu belum masuk ke kita. Mereka padahal sudah menunjukkan bukti transfernya. Ya, itulah kecanggihan-kecanggihan atau kekhawatiran masalah keamanan. Dan tentunya piranti lunak yang belum mapan atau belum tersedia, memang pada saat itu piranti lunaknya itu masih masih belum mensupport semua kegiatan kita. Nah, kalau sekarang sih mungkin sudah mensupport, cuma tinggal kita saja yang mau tinggal menggunakan yang seperti apa, jenis apa, seperti itu. Jadi kalau waktu awal ya memang belum, pirantinya itu belum begitu mapan, belum begitu tersedia secara maksimal. Nah, kalau sekarang banyak, kita tinggal pilih. Meskipun banyak tinggal pilih, kita juga harus memperhatikan masalah keamanan tadi. Kemudian bentuk alat bayar e-commerce. Ada sistem uang digital atau anonymous, kemudian cek elektronik, kredit card elektronik, electronic funds transfer. Nah, ini sudah banyak ya bentuk alat pembayaran ini. Bahkan sebelum e-commerce masuk ke negara kita pun juga kredit card sudah ada ya, meskipun hanya beberapa orang yang memiliki, karena kan kredit card pada saat itu kan hubungannya harus kita minimal memiliki sejumlah uang di perbankan, gitu kan, semua uang di perbankan. Nah, kalau sekarang kan kredit card itu hampir semua bisa menawarkan kredit card tanpa kita memiliki saldo uang di penyedia kartu kredit seperti itu. Dan cek elektronik ini kita bisa menggunakan mobile banking, pokoknya saya m-commerce dan sebagainya, semua sudah sesuai dengan perkembangannya. Dan electronic funds transfer, nah, kita sudah mudah menggunakan Flipdana, OVO, dan fintech ini sudah banyak sekali berkembang di negara kita sesuai dengan apa yang diinginkan antara konsumen dan produsennya. Dan contoh e-commerce di Indonesia, transaksi jual beli online, itu transaksi jual beli online di marketplace lokal itu sudah sangat marak saat ini. Dan tentunya ada beberapa marketplace terkenal di Indonesia seperti bukalapak.com, tokopedia.com, blibli.com, kaskus.co.id, traveloka, shopee dan sebagainya. Itulah misalnya contoh transaksi jual beli online. Meskipun pada saat awal-awal itu memang yang terkenal baru Bukalapak dan istilahnya dulu ya. Hanya dua lah istilahnya yang baru muncul di negara kita. Tapi seiring perkembangan zaman sudah banyak, termasuk Tokopedia, Blibli, Lazada, Shopee. Sekarang banyak sekali yang bermunculan, dan bahkan kita tinggal memilih sesuai dengan apa yang mereka tawarkan. Ada kelebihan kekurangan masing-masing sesuai dengan
perkiraan kita, nyamannya kita di dalam melakukan transaksi jual beli online. Dan transaksi pembayaran melalui internet dan jaringan telekomunikasi juga merupakan bagian yang tak terpisahkan dari kegiatan e-commerce. Nah, di sini kita yang tadi saya katakan, sekarang transaksi pembayarannya kan juga dipermudah. Ada Flip, ada M-Banking, kemudian ada OVO, ada Dana, ada SPayLater, ada PayLater kan, ada PayLater. Banyak sekali yang tinggal kita pilih sesuai dengan apa yang kita inginkan gitu loh. Sehingga tidak apa ya, tidak menghambat dalam kita melakukan transaksi jual beli. Kemudian berlangganan TV kabel. Berlangganan TV kabel dan internet itu juga merupakan salah satu bentuk e-commerce yang tentunya sudah cukup lama berlangsung di Indonesia, dan beberapa perusahaan yang ada di bisnis TV kabel dan internet provider itu biasanya contohnya apa? Indovision, kemudian Big TV, IndiHome, My Republic, kemudian First Media, itu merupakan TV kabel gitu kan. Karena apa? Mereka memang awalnya kan hanya menyediakan layanan internet. Tetapi seiring perkembangan zaman, mereka juga menyediakan aplikasi TV gitu kan. Jadi mereka bisa memberikan layanan selain hanya digunakan untuk melakukan komunikasi, melakukan browsing. Mereka juga kita bisa melihat istilah televisi baik lokal maupun internasional. Nah, ini yang tentunya membantu kita di dalam melakukan kegiatan bisnis. Kemudian wajah baru e-commerce. Kalau dulu kita masih bisa dikatakan semi manual gitu kan. Nah, sekarang banyak bermunculan kan, ada istilahnya odi.oli, kemudian ada berniaga.com. Di situ kita tinggal, kalau dulu kita menawarkan itu hanya produk kita saja yang istilahnya kita tawarkan, dan itu spesifikasinya juga terbatas ya. Tapi dengan adanya perkembangan zaman sekarang itu kita bisa masuk kemanapun gitu kan. Ada OLX, ada Bukalapak, ada Berniaga, ada Kaskus, ada Shopee tadi. Bahkan di situ perniagaannya pun tidak terbatas. Bahkan Amazon yang saya katakan dari awal, Amazon itu awalnya mereka hanya melayani di bidang buku ya, buku secara elektronik. Sekarang pun Amazon itu sudah melayani multi produk. Bisa furniture, bisa elektronik, bahkan sampai kuliner. Nah, ini karena apa? Karena kan mereka tidak mau tenggelam begitu saja, bahkan tidak mau dikatakan tidak mau mengikuti perkembangan zaman. Nah, dengan adanya wajah baru e-commerce semacam ini tentunya mempermudah para pebisnis maupun para pengguna ataupun maupun para pencari produk. Dengan mudahnya mereka tinggal browsing produk sesuai dengan apa yang mereka inginkan. Begitu mereka cocok, terjadi kesepakatan jual beli, bagaimana mereka nanti pengirimannya, bagaimana mereka melakukan transaksi penjualannya, pemesannya bagaimana, kemudian pembayarannya pun bagaimana. Setelah selesai klik beres, sudah terjadi transaksi jual beli secara online. Nah, kiranya seperti itu. Jadi kesimpulannya itu pengembangan aplikasi e-commerce bagi sebuah perusahaan atau lembaga itu merupakan proses yang tentunya cukup kompleks. Di sini melibatkan beberapa organisasi atau situs dalam penanganan security dan otorisasi, dan perangkat lunak aplikasi e-commerce dalam dunia bisnis dapat mendukung pemotongan rantai distribusi sehingga konsumen dapat memperoleh suatu produk dengan harga yang lebih murah dan lebih praktis tanpa harus menghabiskan banyak tenaga serta biaya transportasi untuk memperoleh barang atau item yang diinginkan. Saya tekankan sekali lagi di sini, proses yang cukup kompleks, memang kompleks sekali, karena kan memang kita membutuhkan aplikasi yang memadai sesuai dengan yang kita gambarkan tadi. Harus ada perangkat lunaknya, perangkat kerasnya, kemudian ada internet, kemudian ada
aplikasi-aplikasi yang dibutuhkan. Nah, di situ harus ada, bahkan melibatkan beberapa organisasi situs. Nah, harus ada websitenya. Makanya kan kalau kita bisa harus membuat hostingnya, membuat domainnya, nama domain dan sebagainya, itu harus kita bikinkan agar apa? Agar pada saat nanti kita melakukan transaksi itu tidak mengalami kesulitan. Dan bahkan di sini apa? Aplikasi e-commerce itu bisa mendukung pemotongan rantai distribusi yang saya katakan tadi. Kalau distribusinya awal itu kita begitu sudah melakukan proses produksi sudah jadi, kita harus mengirim barang itu ke lokasi tujuan dalam artian yang menawarkan produk kita, baik dalam lingkup lokal, kemudian antar wilayah, antar pulau, antar negara, kita harus mengirim, dan pada saat pengiriman itu kita membutuhkan waktu yang cukup lumayan banyak. Nah, dengan adanya e-commerce ini kita tidak membutuhkan waktu lama, karena apa? Produk kita pajang, kita sampaikan, mereka begitu yang tertarik dengan produk kita, mereka akhirnya melakukan transaksi sesuai kesepakatan, kita kirimkan, tinggal tunggu mereka produk kita, tinggal ada ongkos kirimnya atau tidak sesuai dengan wilayah masing-masing. Nah, mau kilat atau mau biasa, ada istilah, ada apa ya? Ada perjanjian tersendiri, kita mau kilat atau biasa, atau mau yang super kilat, tinggal sesuaikan dengan apa yang kita inginkan. Nah, disitulah yang menjadikan kita tidak harus lama sekali, bahkan bisa sehari, 2 hari, 3 hari. Kalau dulu mungkin bisa sampai waktu sekian lama, karena kan produknya harus dikirim dari jauh. Kalau misalnya kebetulan kita membelinya dari luar, harus bisa membutuhkan waktu minimal 1 bulan. Nah, kalau sekarang dalam hitungan minggu sudah sampai. Nah, inilah pengenalan mengenai e-commerce yang bisa saya sampaikan. Kurang lebihnya saya mohon maaf kalau mungkin dalam menyampaikan materi kurang berkenan. Terima kasih. Saya akhiri, sampai ketemu di pertemuan berikutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Thank you.